Nah, ini diturunin sama dia nih, sama diturunin dalam ujian pembelajaran. Dari menemukan, mereka mulai dari menyebutkan, menjelaskan, membuat kesimpulan. Jadi sebenarnya kan lebih bagusnya kalau degree ini kita ujian pembelajaran ini yang dari menyebutkan ini kita masukin ke sini. Nih di sini nih. Jadi indikatornya sih disebutin semua dulu. Dari menyebutkan, kemudian mengidentifikasi, tadi saya sampaikan, menjelaskan, kemudian membuat kesimpulan, nanti baru di bawah ini dioperasionalkan menjadi ABCD seperti itu. Jadi tidak serta-merta hanya sampai menemukan saja, gitu kan? Tapi semuanya kita detikkan di sini, kita bahasakan di situ. Ya, jadi memang biar nggak bingung. Nah, artinya di sini kita sebutkan semuanya kan. Oke? Jadi degree itu masuk ke indikator, Ibu? Bukan degree maksudnya. Ini nih apa namanya behavior ini. Contohnya kan ada menyebutkan 3 manfaat. Kan dia jadi indikator kan sebenarnya. Iya, Ibu. Manfaat menyebutkan 3 manfaat. Menjelaskan. Ini kan indikator kan? Iya. Masuk indikator kan? Iya. Ya. Kemudian mana lagi nih? Memilih. Itu kan jadi indikator kan? Iya. Masukan setiap individu. Aktivitasnya. Kemudian apa lagi? Membuat kesimpulan. Memilih apa nih? Memilih lagi. Menceritakan. Itu kan masuknya kepada indikator kan? Karena dia menggunakan kerja operasional. Nah, kan lebih mudahnya teman-teman nanti biar akan mudah dalam pengembangan tujuan pembelajaran. Indikator ini kita masukkan aja di sini. Nanti baru kita operasionalkan kepada tujuan pembelajaran. Kalau ini kan langsung ya. Kalau ini kan langsung indikatornya hanya 2, menemukan dan mengaitkan. Tapi indikator di bawah ini dijabarkan lagi oleh yang bersangkutan. Jadi dia jabarkan tidak disebutkan hanya menemukan saja, tapi mulai dari menjelaskan, mulai dari menyebutkan, dimasukkan. Jadi akan lebih baiknya mungkin teman-teman bisa dari yang tadi ini kita masukkan ke dalam indikator ini biar teman-teman jelas. Seperti itu. Boleh aja sih sebenarnya versi seperti ini, tapi akan lebih bagusnya mungkin tidak bingung ketika indikator ini kalian buat juga di atas. Jadi untuk sampai ke tahap menemukan itu apa aja yang perlu dilakukan, kan? Dari memilih keberagaman olahraga yang kesukaan individu, gitu kan? Mulai dari menceritakan pengalaman keberagaman kesukaan individu itu boleh dituliskan, dioperasionalkan dalam indikator di atas gitu. Nanti baru di bawahnya bisa kita uraikan lagi, menceritakan pengalaman beragam olahraga kesukaan setiap individu, boleh dibuat ke atas itu ya. Habis ini paham ya Ibu? Kemudian materinya apa, metode belajarannya. Nah, metode belajarannya seperti kemarin, apakah Bu harus saintifik? Ya, mungkin harus saintifik, tapi kan tidak serta harus saintifik. Tapi di sini metode belajaran boleh berubah-ubah. Kalau yang diharapkan itu bisa case based learning atau project atau problem based learning atau problem solving, silakan aja. Itu kan dan bahannya, sumber belajarnya bervariasi. Nah, di kegiatan inti dan kegiatan belajaran, belajaran, teman-teman harus ingat nih, di pendahuluan ada apa sih sebenarnya komponen pendahuluan. Nah, kalau di sini lengkap nih, ada integrasinya. Mungkin kalau kita sebagai LP lengkap perlu nih adanya sebelahnya itu ada nilai-nilai yang ditanamkan. Contoh misalnya lagu Indonesia Raya, ada nasionalisme kan, tapi sebenarnya bukan PKK lagi ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ini mau dimasukkan kan. Jadi contohnya kemandirian, nasionalisme, religius kalau saat berdoa gitu kan, berdoa bersama. Jadi ada ungkapan dari gurunya bahwa kita mulai pembelajaran kita berdoa agama masing-masing. Kita tidak sedikit kita berdoa supaya kita dimudahkan, dilancarkan, misalnya seperti itu ya. Terus habis itu setelahnya inti diingat ya, di inti tuh detail. Sebenarnya kalau misalnya RPP yang lengkap itu, RPP yang bagus tuh RPP yang kalian uraikan dengan lengkap. Contohnya seperti kita melakukan problem based learning. Nah, kan kalian sudah belajar tuh di mata kelas sebelumnya. Problem based learning itu adalah apa aja di sana. Nah, step langkahnya diuraikan di sini dan juga dijelaskan terkait dengan ini misalnya contohnya videonya dijelaskan siapa yang selalu melakukan hidup sehat. Dari video ini sebagai persepsi atau sebagai pengantar awal terkait dengan topik yang kita pelajari. Nah, sintaks kedua apa? Nah, ini sintaksnya sudah dijelaskan di sini. Ada sintak pelaksanaan orientasi peserta didik pada masalah, tadi pada video yang kita tayangkan, kemudian guru mengorientasi peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok gitu ya, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya apa nih? Guru sudah menyiapkan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, lengkap sampai di sana, gitu ya. Nah,
Nah ini sih ada penilaian apa sikap spiritual, kan apa yang muncul pada konsep itu. Ini sudah lengkap sekali konsepnya, sudah ada materinya. Jadi teman-teman nanti buat RPP seperti ini, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ibu Ibu, izin saya ingin bertanya. bertanya. Mutiara dulu deh, Bu. Oke, Mutiara, silakan Nah, Mutiara. Sebentar Ibu lagi minum bentar. Silakan Mutiara sama tanya. Mutiara dulu aja, Bu. Ya dan. Mutiara boleh. Ibu saya izin bertanya. Tadi Ibu sempat menjelaskan kalau misalnya pembelajarannya itu masih pembelajaran awal. Nah, indikatornya itu tingkatnya boleh yang rendah. Tapi Ibu kalau misalnya kompetensi dasarnya itu tingkat C-nya udah tinggi, Ibu misalnya C5, tapi di pembelajaran 2 apa boleh Ibu indikatornya itu enggak setara dengan KD-nya gitu, kayak tingkatnya di bawah, tingkat C-nya itu di bawah dari KD-nya Ibu, tapi itu di pembelajaran 2. Ibu maaf, Ibu. Kayaknya masih di mute. Oke, maaf. Jadi saya jelaskan dulu bahwa pembelajaran kita kan harusnya hot ya, high order thinking skill. Jadi tujuan kita adalah anak berpikir tingkat tinggi. Jadi setiap pembelajaran perlu kita berikan atau perlu kita standarkan high order thinking skill-nya, ya kan? Jadi indikatornya harus tinggi sesuai dengan pembelajarannya. Nanti bagaimana mencapai pembelajaran itu, nah itu yang perlu. Jadi bukan cuma degree-nya aja yang tinggi, tapi pembelajaran juga high order thinking skill untuk mencapai itu. Contoh, misalnya gini, di pembelajaran yang diberikan sekarang, itu kan tadi seperti contoh tadi, itu kan C-nya C4 paling tinggi kan, C4 itu tinggi, C4 C5 misalnya. Di pembelajaran berikutnya boleh tinggi, boleh, tapi selain degree-nya, selain indikatornya harus tinggi, tapi pembelajaran juga harus hot. Contoh dengan menggunakan model problem based learning untuk mencapai high order thinking skill itu. Contohnya kalau kita sudah punya standar menemukan atau menganalisis di C4 atau C5 misalnya, apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai C5 itu? Contoh misalnya tadi dengan problem based learning, langkahnya pertama berorientasi pada masalah. Kita berikan video, kita berikan bekerja, gitu kan? Untuk apa? Untuk mencapai bahwa anak-anak bisa menemukan sendiri, bisa menganalisis dari video tadi. Gitu misalnya. Jadi, apa yang perlu mereka lakukan? Pertama, mereka setelah melihat video, kita tanya jawab dengan mereka. Kemudian ada lembar kerja LKPD untuk tahu ketika belajar, apa sih manfaat olahraga buat kesehatan pertumbuhan anak. Dari video yang kita tayangkan tadi, video itu sudah harus mencakup apa sih sebenarnya yang menjadi pertanyaan, apa menjadi materi. Misalnya di video itu dijelaskan bahwa olahraga yang baik sekian, makanan yang baik sekian. Jadi video itu jelas uraiannya. Jadi proses pembelajarannya pun harus hot. Jadi yang hot itu bukan cuma sekedar indikatornya, tapi juga pada pembelajarannya. Kalau kita menuntut luarnya hot, tapi pembelajaran tidak hot nggak hasilnya? Tidak. Gitu ya. Jadi bukan jadi gini, konsep hot high order thinking skill itu bukan cuma pada soal atau pada hasil evaluasinya atau indikator yang kita buat hot, tapi pembelajarannya juga harus hot. Jangan low sih, artinya jangan yang rendah gitu kan. Jadi kita juga harus membuat pembelajaran yang hot supaya nanti kita bisa mencapai tujuan indikator yang sudah kita targetkan hot. Jadi kalau hari ini kita wajib harus ya, maksudnya bukan berarti kalau hari ini sekarang hot, pembelajaran pertama hot, besok kedua nggak hot, harus hot semua. Artinya kalau misalnya nih sekarang kan kalau misalnya dalam pembelajaran contoh yang paling sederhana itu kalau di pembelajaran IPA contohnya sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu kan nggak mungkin satu dua kali kita jelaskan kan. Pertama apa yang kita capai, pertama kedua apa yang kita capai. Tapi tadi indikator terendah tadi kenapa saya buat indikator terendah? Karena itu untuk mengetahui, itu menjabarkan. Kalau kita untuk mencapai menemukan apa yang perlu kita lakukan, menyebutkan dulu, menjelaskan dulu, gitu kan, kemudian memilih dulu, gitu kan, untuk bisa menemukan, sampai menceritakan kembali di psikomotornya, gitu kan, itu kan membuat kesimpulan, itu kan sudah rangkaian untuk mencapai yang tadi kita sudah targetkan, gitu, paham sampai di sini? Jadi kalau nanti di pertemuan pertama, pertemuan kedua tetap harus hot, pembelajaran juga harus hot. Jadi teman-teman itu tuntutannya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang high order thinking skill dan juga evaluasinya juga high order thinking skill. Jadi soalnya sudah hot, pembelajaran juga hot gitu. Hotnya seperti apa? Tadi kita harus bisa membuat pembelajaran itu membuat anak untuk seperti 4C tadi yang saya sebutkan. Bisa critical thinking, kreatif, komunikatif, kolaboratif.
gitu. Itu penting sekali untuk kita ciptakan. Kenapa? Kalau critical thinking itu tadi setelah kita buat video, anak tuh sudah video tuh berpikir apa sih kira-kira yang bisa kita lihat dari video itu, apa ada pada video itu. Kemudian kreatif, oke, kreatif itu kira-kira tadi manfaatnya apa ya? Atau mungkin dia bisa membuat formula sendiri nih terkait bagaimana membuat hidup sehat misalnya gitu kan. Jadi kalau kolaboratif, komunikatif bisa bekerjasama dengan temannya terkait video yang ditayangkan, bisa berdiskusi. Kemudian kalau komunikatif bisa menyampaikan informasi. Nah itu kan penting ya, yang supaya kita bisa sampai ke host. Kalau kita buat soal, buat evaluasi yang host, soalnya terkait dengan apa yang bisa kamu dapatkan, misalnya soalnya benar-benar kemukakan misalnya pendapat kamu. Mereka karena sudah biasa sudah belajar, sudah hot, mereka sudah belajar benar-benar ikut dalam proses pembelajaran, mereka bisa menjawab itu kan, seperti itu. Jadi itu yang penting perlu kita sikapi ya, jangan sampai hanya host itu hanya orientasinya pada tes atau pada evaluasi, tapi pembelajaran juga harus host gitu ya, harus benar-benar high order thinking skill, harus benar-benar melatih anak untuk bisa berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran. Itu ya. Mutiara. Oke. Selanjutnya siapa tadi yang kedua? Saya Ibu Nahda. Nahda, silakan Nahda. Ibu, untuk pembelajaran project based learning itu sebenarnya alokasi waktunya itu bagaimana sih Bu? Karena itu kan dibutuhkan berhari-hari ya Bu. Itu seperti apa Bu? Terima kasih Nada. Jadi gini, pertama nanti kita juga harus cek ya Nada. Artinya guru itu kan sudah punya gambaran pembelajarannya. Misalnya untuk topik ini, contohnya topik yang butuh project apa? Mata pelajaran apa yang kira-kira butuh project? Contohnya apa ya? Mana ada? Mata pelajaran itu. Misalnya contohnya apa? Kita buat project. Kita buat apa ya? Percobaan misalnya. Ya, percobaan. Contohnya percobaan yang bisa dilakukan di rumah. Contoh misalnya apa ya? Buat apa ya? Kalau di IPA? Ada ide nggak buat apa? Listrik Bu, percobaan. Listrik. Oke, misalnya listrik itu biasanya ada kit IPA-nya. Kalau misalnya percobaan yang bisa buat sendiri, artinya mereka bisa buat dalam bentuk kelompok, misalnya di rumah. Misalnya contohnya apa ya? Mengamati pertumbuhan kecambah. Oke, kecambah. Contoh misalnya ya kecambah. Contoh ada mengamati pertumbuhan dan perkembangan kecambah tuh. Makhluk hidup ya kecambah. Contoh misalnya. Butuh berapa lama kita bisa meminta mereka untuk project? Kita berikan waktu. Contoh misalnya, nanti kan tetap ya ada namanya LKPD petunjuknya. Jadi jangan sampai teman-teman minta anak untuk mengamati kecambah, tapi nggak ada formatnya, tidak ada LKPD-nya, tidak ada gambaran instruksinya. Saya suruh amati kecambahnya udah diapain Bu gitu kan misalnya. Jadi harus ada semuanya. Semua project itu harus punya semua bentuk diskusi itu harus punya yang namanya LKPD, konsep didiknya, gitu kan? Nah disitu mau diapakan? Misalnya contohnya minggu ini kita beri tugas anak-anak, nanti ibu akan meminta kalian untuk menanam kecambah. Misalnya kecambah itu kan kita tahu nih kecambah nanti bisa tanamnya di tempat seperti apa? Ada 2 kecambah, tempat yang gelap, tempat yang terang misalnya kan. Jadi nanti ada lembar kerjanya, dan lembar kerja itu nanti kecambah yang ada observasi untuk kecambah yang diletakkan di. Pertama kalau LKPD adanya alat dan bahan, ya kan? Alatnya apa, bahannya apa, jelaskan dulu oleh gurunya, nggak mungkin langsung kita lepas aja. Siapkan botol bekas aqua, misalnya aqua gelas, berapa? Misalnya 4, 2 untuk kecambah yang akan kita berikan ke mana? Misalnya ke gelap dan terang. Isinya apa lagi? Tanah, misalnya tanah yang seperti apa yang bagus? Nanti bisa kalian jelaskan. Nah, setelah itu baru misalnya setelah jelaskan bla bla. Nah, di situ ada waktunya. Nah, anak-anak karena kita akan bahas minggu ini, 1 minggu ke depan misalnya kita akan bahas dulu, kita akan lihat nih apa yang terjadi ketika kecambah kamu misalnya. Contoh nih kecambahnya, kita punya waktu untuk menjelaskan satu topik materi kan biasanya kalau di kelas itu kan fokus materinya berapa hari nih harus kita cek misalnya gitu kan. Contohnya misalnya 2 minggu, seberapa aja tumbuhnya mereka 2 minggu, atau mungkin di kelas. Kalau misalnya tatap muka bisa dilakukan di kelas. Kelompok A, B, C, D bisa taruh di mana? Satu lagi taruh di mana di kelas, selain di rumah di kelas misalnya kan. Kita bisa lihat amati ketemu pelajaran berikutnya. Yuk kita lihat cambahnya, kita observasi tingginya tingginya seberapa ya, ukur dari sebelumnya dan setelahnya, gitu kan? Nah itu butuh project. Ya berarti kita sesuaikan waktunya dan tidak bisa kita tidak bisa terlepas. Contohnya bisa kita beri waktu 2 minggu atau
2 minggu misalnya, 2 minggu itu amati dengan tanggalnya, ada kolom tanggal, kolom kolom perubahan ukuran misalnya gitu kan. Dan boleh mungkin diberikan keterangan ciri-ciri atau mungkin keterangan yang terjadi pada tumbuhan itu kan bisa menceritakan misalnya. Jadi kasih waktu datanya ada. Contoh juga kalau misalnya di bahasa Indonesia puisi, misalnya mereka suruh buat proyek puisi atau wawancara. Kalau tugas proyek wawancara kan biasanya boleh juga sih kita beri waktu 1 minggu atau 2 minggu. Misalnya mewawancarai kepala desa untuk tahu tugas kepala desa, hak dan kewajiban misalnya di rumah dan di sekolah. Di rumah tuh misalnya bisa mewawancarai orang tua, ayah, ibu atau yang lainnya. Itu kan kita punya waktu. Artinya kalau pembelajaran pertama kita sudah menemukan misalnya atau menganalisis atau misalnya keduanya bisa menceritakan atau menyampaikan atau menyampaikan informasi misalnya. Itu kan jadinya mengkomunikasikan itu kan jadinya pada pertemuan berikutnya. Jadi mereka pada saat pertemuan berikutnya bisa menyampaikan apa yang mereka temukan. Jadi ada waktunya sesuaikan dengan nanti guru punya itu ya, punya absen waktu. Jadi misalnya di kurikulum pembelajaran ini waktu yang diharapkan sekian, tapi kan guru bisa jadi menambah atau mengurang. Kalau misalnya materi ini belum bisa dipahami, berarti guru bisa menambah, bisa memperkirakan nih, oke, ini saya butuh 1 kali pertemuan lagi untuk mengulas tentang ini, kan? Kalau misalnya ada yang anak sampaikan, contoh yang paling sering itu kan matematika. Kalau kelas 6, kelas 5 itu kan matematika itu kan butuh waktu ekstra ya, waktu yang ekstra misalnya. Dalam membuat contoh, yang paling sering susah itu adalah dalam jaring-jaring misalnya, butuh waktu mereka buat jaring-jaringnya dulu hari ini, tahu dulu bentuk bangun ruang, balok, kubus, baru setelahnya kita akan gunakan jaring-jaring yang dibuat oleh mereka untuk belajar untuk membuat jaring-jaring kubus dan balok gitu kan. Jadi kita butuh waktu seminggu misalnya, atau mungkin ya seminggu lah paling nggak lama, seminggu atau 2 minggu membuat jaring-jaring. Bagi-bagi aja, contohnya jaring-jaring kubus untuk yang kelompok mana, balok segala macam gitu. Kita buat jaring-jaringnya. Jadi itu kita gunakan sebagai media untuk pelajaran selanjutnya. Karena itu kan bisa dikasih rentang waktu gitu. Sesuaikan dengan berat atau mudahnya tugas yang kita berikan. Kalau misalnya tugas itu butuh waktu yang lama, berarti kita butuh waktu yang agak lama. Tapi sesuaikan juga waktunya, bukan dengan waktu penyelesaian tugas itu, gitu kan. Nah, itu butuh waktu yang ada. Jadi tidak serta-merta kita juga harus cepat-cepat, kan kita juga lihat dulu konten tugasnya seperti apa. Kalau mudah ya berarti, kalau mudah atau mungkin dalam artian ini bisa kalau dalam kelompok besar atau kelompok kecil, itu bisa kita lakukan dalam 1 minggu misalnya, boleh. Tapi kalau tadi pengamatan kecambah itu kan nggak mungkin 1 minggu. 1 minggu itu mungkin tumbuhnya masih belum terlihat misalnya, kita butuh waktu berapa lama. Sesuaikan juga dengan capaian pembelajarannya ya. Itu ada. Jadi perlu kita kaji banyak hal terkait dengan materi tadi, kemudian waktunya, kapan penyelesaiannya, dan apa sih tujuan kita membuat proyek itu. Kalau tujuan kita hanya untuk melihat, kan pasti kan itu ada klarifikasi kaitkan dengan pembelajaran, jadi tidak mungkin waktu yang lama. Tapi biasanya yang paling bagus tuh proyek-proyek mereka mungkin dalam bentuk tulisan atau apa itu bisa dibuatkan itu asesmen otentik ya. Jadi mereka punya tas, punya ini sendiri di belakang kursi mereka. Jadi itu proyek-proyek mereka yang bisa mereka lakukan. Bukan? Jadi itu bisa dilihat track record mereka ketika proyek ini itu dalam satu map bundle di belakang produk mereka. Bisa, kalau kata muka kan seperti itu. Sekarang kan masih belum bisa ya. Tahun ini mereka tidak bisa membuat proyeknya dalam bentuk apa misalnya gitu. Percobaan di rumah yang sederhana mungkin seperti itu. Tapi kalau yang hal lain mungkin masih bisa. Oke, itu yang ada ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu penjelasan sudah. Ada lagi? Cukup? Ibu, saya ingin bertanya. Boleh, Anija, silakan. Untuk RPP yang dibuat nanti itu RPP untuk offline atau online ya, untuk pembelajarannya? Boleh 2 versi. Boleh yang offline tapi versi tatap muka yang mungkin teman-teman bisa melihat ya, kalau misalnya offline kan tidak semua full. Boleh dibuat seperti itu, boleh dibuat yang offline, silakan aja. Jadi versinya kalian sesuaikan versi yang menurut kalian, karena kan kita tetap akan ada tatap muka kan nantinya. Jadi boleh kalian buat versi tatap muka atau versi online boleh. Baik Ibu, terima kasih Bu. Dan Sama-sama. Untuk satu pembelajarannya Ibu? Ya, itu pembelajaran aja. Baik Ibu. Oke, lain cukup? Oke, jika cukup mungkin teman-teman bisa mulai membuat RPP-nya, bisa mulai mencicil tugasnya. Nanti kita akan belajar lagi di minggu depan. Sambil tugas analisis yang itu, analisis apa? Kurikulum paradigma baru boleh dikumpul ya Sasti ya.
boleh dikumpul melalui G Drive. Nanti boleh saya lihat apa yang sudah saya temukan terkait dengan kurikulum baru Paradigma 2022. Dan mungkin boleh sih satu saya tambahkan ke teman-teman, kalau misalnya belum mengumpul hari ini, boleh tambahkan masukan atau masukan atau kritikan terkait dengan kurikulum 2022. Jadi ungkapkan aja apa yang menjadi kegalauan kalian. Kalian akan jadi guru nantinya, sebagai praktisi pendidikan, sebagai pengguna kurikulum, sebagai pelaksana di lapangan. Kira-kira nanti ada masukan atau mungkin ada kritikan yang bisa kalian sampaikan, mungkin selalu tugas kalian di tugas ini. Jadi mungkin nanti bisa suatu saat itu bisa jadi apa ya? Karena kan kita kan nggak tahu nanti kalian ketika semester ini kalian kalian membahas kurikulum yang lama, tapi nanti kedepannya teman-teman pasti akan beralih ke kurikulum paradigma baru yang 2022 ini. Jadi kita bahas sedikit aja, senggol-senggol sedikit aja, walaupun itu belum terimplementasi, sambil semester depan teman-teman bisa mengamati pelaksanaan kurikulum ini di lapangan, gitu ya. Boleh silakan kritikan, masukan, kemudian mau membandingkan misalnya gambaran kurikulum 2002 dengan kurikulum yang 2013 yang sekarang, boleh dibandingkan. Ada bandingannya boleh dalam artian membandingkan dalam sisi kemudahan mungkin, keluasaan mungkin, atau mungkin efektivitas dan efisiensinya penggunaan kurikulum itu boleh kalian tanggapi. Walaupun kita belum tahu ya sejauh mana kurikulum 2022 ini kita implementasikan, karena kan belum diimplementasikan ya. Jadi masih abu-abu nih di kita, tapi minimal gambaran sederhananya sudah muncul. Tapi mungkin apa yang bisa kalian sampaikan terkait itu ya. Itu aja sih mungkin yang saya sampaikan. Nggak apa-apa, apapun yang kalian kemukakan, kritikan, masukan, itu bisa jadi catatan penting mungkin di kedepannya kurikulum itu akan seperti apa, maunya kalian seperti apa mungkin. Oke, mungkin itu saja perkuliahan hari ini. Apabila salah saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan kita. Ibu izin bertanya apa Bu, masih boleh? Ya, Ibu? Mutiara boleh. Saya ingin bertanya terkait tugas RPP-nya, Ibu. Kita tugasnya sampai penilaian aja ya, Ibu? Atau sampai materi? Lengkap sampai pengembangan materi. Bahan ajarnya dikreasikan. Misalnya bahan ajarnya mau dibuat buku seperti apa, di tempel. Tapi harapan saya sih gini, jangan cuma mengcopy dari buku guru, buku siswa, kemudian kalian copy di RPP-nya, tapi boleh modifikasi. Jadi cobalah untuk memodifikasi, kemudian menambahkan materi mana yang kira-kira tidak hanya fokus pada buku siswa, mungkin bisa kalian modifikasi, walaupun isinya sama, tapi modifikasi, penambahan materi mungkin boleh ditambah dengan misalnya kalau topiknya kalian adalah di situ ada teksnya bisa kalian modifikasi atau apapun itu, silakan aja, yang penting topik yang kita bahas sama gitu loh. Jadi teman-teman jangan hanya berfokus pada buku siswa, boleh kalian modifikasi, karena itulah tugas guru kan, untuk menambahkan, memodifikasi, menyempurnakan yang ada, kemudian kalian sempurnakan menjadi lebih baik dari yang ada saat ini gitu. Itu ya, sampai dari awal sampai dengan bahan ajarnya, materi ajar yang diajarkan ya. LKPD juga ya, Ibu? Ya, kalau misalnya di situ ada ada diskusi, misalnya butuh LKPD, harus ada LKPD-nya, dilengkap sekali. Mungkin minggu ini cukup di sini dulu ya, artinya nanti di minggu depan baru kita bahas lagi aja. Di minggu depan, jadi minggu Rabu ini kita tetap masuk, tapi kalian buat RPP-nya gitu. Baik, Ibu. Jadi Rabu ini nggak ada tatap muka ya, Ibu? Tidak usah tatap muka, teman-teman buat RPP aja dulu. Baik, Ibu. Ya, bahan ajarnya semua, LKPD segala macam. Nanti kalau misalnya ada perlu diskusi misalnya lewat Google Classroom, boleh pasti sampaikan kepada saya. Misalnya Bu, ada yang ditanyakan terkait dengan bagaimana mengembangkan LKPD gitu, LKPD. Mengembangkan lembar kerja peserta didiknya seperti apa. Ya, baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke laptop masing-masing untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, Ibu izin ya untuk mengakhiri meeting kita hari Ibu, ini. maaf Ibu. Apa lagi? Apa Fabia? Ibu, untuk mata pelajarannya? Ya, gini. Untuk saat ini kan kita sistematik ya, belum sampai kurikulum 2022 yang membebaskan untuk mata pelajaran. Jadi boleh kita tetap berfokus dulu pada tema-tema dulu aja. Jadi pengembangan RPP-nya pada tema-tematik aja. Jadi milih yang berbasis tema, gitu ya. Jadi boleh perpaduan, ya silakan aja dicek di buku siswanya, misalnya perpaduan antara bahasa Indonesia dan IPS,
IPS dan PKN, misalnya bahasa Indonesia IPS PKN, silakan aja. Tapi kita belum sampai ke kurikulum yang paradigma baru yang ngomongin tentang tematik itu tidak boleh milih gitu. Tapi kita kan tematik dulu aja sesuai dengan kurikulum 2013 yang sebelumnya. Itu ya. Berarti boleh satu mata pelajaran aja ya, Bu? Tergantung bukunya, tergantung temanya. Kalau misalnya di sana disebutkan di dalam temanya, jajaran temanya ada matematika dan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dan IPS PKN ya harus kita buat tematik gitu ya. Harapannya sih tematik ya, bisa memadukan lebih dari satu mata pelajaran. Baik, Ibu. Oke, cukup? Ibu-ibu saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Cika. Gimana Cika? Kalau misalnya di pembelajarannya itu ada 3 mata pelajaran, kita ngaitin 2 mata pelajaran aja boleh nggak, Bu? Ya, jadi sesuai dengan kaitannya ya. Jadi boleh langsung boleh. Jadi kalau harapan saya sih sesuai dengan pengaitannya ya. Kalau misalnya ya 3 ya 3 kita ambil gitu. Kalau 2 ya 2 kita ambil. Kalau bisa sih sesuai dengan yang ada dikaitinnya. Tapi kalau kamu mengaitin 2 pembelajaran tapi masih nyambung ya nggak apa-apa sih sebenarnya, silakan aja deh, nggak apa-apa. Ya Bu, soalnya kan ada yang suka nggak nyambung gitu loh Bu, kayak misalnya IPS bahasa Indonesia, satu lagi seni budaya, dan di seni budayanya itu kadang-kadang suka nggak nyambung gitu Bu sama materinya. Benar, silakan aja. Baik, terima kasih Bu. Oke, cukup nih, tutup lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi Bu En ya, sampai ketemu lagi, silakan mulai menyelesaikan tugas-tugasnya.